Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Asep Rahmat. Saya dari kelas B24. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan sistem kesenian di Cirebon bagian 2 yang berisi tentang 4 jenis kesenian khas dari Cirebon, yaitu tari topeng, tari sintren, tari bray, dan tari ronggeng bugis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak dosen mata kuliah Cirebon Studies, yaitu Bapak Heru Prayogo. Saya doakan semoga beliau selalu berada dalam kesehatan dan kesuksesan. Baik teman-teman, kita mulai saja presentasi ini. Sistem kesenian Cirebon bagian 2. Kesenian Cirebon memiliki kekayaan yang sangat beragam, mencakup berbagai jenis tarian tradisional yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menyimpan nilai budaya dan sejarah yang mendalam. Di antara tarian-tarian tersebut adalah tari topeng, tari sintren, tari bray, dan tari ronggeng bugis. Jadi teman-teman, untuk bagian 2 ini kita akan membahas berbagai jenis tari khas dari Cirebon. Kalau pada part pertama atau part 1 kita membahas tentang wayang ya. Ada wayang kulit, ada wayang golek cepak, dan sebagainya. Yang pertama tari topeng ya. Tari topeng adalah salah satu bentuk seni pertunjukan tradisional Indonesia yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Nah, tarian ini dikenal karena penarinya mengenakan topeng yang menggambarkan karakter tertentu. Tari topeng Cirebon merupakan salah satu bentuk kesenian tradisional yang telah ada sejak abad ke-10 Masehi. Tarian ini awalnya berkembang di lingkungan keraton dan kemudian menyebar ke masyarakat umum, terutama di kalangan petani pedesaan. Tarian ini memiliki akar yang kuat dalam budaya lokal dan seringkali berkaitan dengan upacara adat serta penceritaan kisah-kisah klasik seperti cerita Ramayana dan cerita Panji. Pada era Sunan Gunung Jati, tari topeng digunakan sebagai media penyebaran agama Islam untuk menarik perhatian masyarakat. Tari topeng memiliki 5 karakter utama yang dikenal sebagai topeng Pancawanda. Pertama, topeng Panji, melambangkan kondisi suci dan baru lahir dengan gerakan lembut. Yang kedua, topeng Samba, mewakili anak-anak dengan gerakan lincah dan lucu. Yang ketiga, topeng Rumyang, menggambarkan masa remaja, sering menampilkan gerakan genit. Yang keempat, topeng Tumenggung, melambangkan orang dewasa yang tegas dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah topeng Kelana, mewakili karakter kasar dan penuh nafsu dengan gerakan agresif. Makna dan simbolisme tari topeng. Tari topeng syarat akan simbolisme yang mendalam. Setiap warna topeng dan gerakan penari menyampaikan makna tertentu seperti nilai kepemimpinan, nilai cinta, atau nilai kebijaksanaan. Penonton tidak hanya menyaksikan pertunjukan, tetapi juga diajak untuk memahami pesan moral yang terkandung dalam setiap tarian. Ya itulah tadi teman-teman, yang pertama tari topeng. Yang kedua, tari sintren.
Tari sintren adalah tarian tradisional yang berasal dari Cirebon dan sering dipentaskan dalam acara-acara tertentu. Tarian ini memiliki akar sejarah yang kuat dalam kebudayaan lokal dan seringkali berkaitan dengan ritual-ritual tertentu. Nama sintren sendiri merupakan gabungan dari dua kata, yaitu dalam bahasa Jawa ya, si yang berarti dia dan tren yang berarti putri. Sintren. Si itu dia, tren itu putri. Oleh karena itu, nama sintren memiliki arti si putri. Sejarah tari sintren berkaitan erat dengan kisah cinta antara Raden Sulandono dan Sulasi. Raden Sulandono adalah putra Ki Bahurekso, Bupati Kendal yang jatuh cinta pada Sulasi. Namun, hubungan mereka tidak direstui oleh orang tua Raden Sulandono. Sebagai syarat untuk bertemu kembali, Sulasi harus menjadi penari di setiap acara bersih desa. Dalam proses pertunjukan, Sulasi dipercaya akan dimasuki roh bidadari oleh pawangnya, sehingga tarian ini memiliki nuansa mistis yang sangat kuat. Ya, jadi ini luar biasa ya, tarian sintren ini sangat kuat nuansa mistisnya. Makanya tidak sembarangan ya. Kita lanjutkan. Unsur magis dalam pertunjukan tari sintren. Dari tari sintren seringkali dipentaskan dalam keadaan tertentu seperti malam bulan purnama dan melibatkan ritual sebelum pertunjukan. Penari harus dalam keadaan suci dan melakukan puasa agar roh dapat masuk dengan lancar ke dalam tubuhnya. Dalam pertunjukan, penari biasanya ditempatkan dalam kurungan ayam sebagai simbol kehidupan manusia yang mengalami pasang surut. Selain itu, uang yang dilemparkan oleh penonton saat pertunjukan berlangsung melambangkan bahwa kehidupan tidak selalu tentang materi. Lalu kemudian apa makna dan filosofi tari sintren? Nah, di sini akan dijelaskan ya. Tari sintren mengandung makna yang dalam terkait dengan kehidupan manusia. Kurungan ayam atau rangga menggambarkan fase kehidupan yang berputar antara naik dan turun. Sementara uang yang dilemparkan menunjukkan bahwa keserakahan dapat menjatuhkan kesuksesan dalam kehidupan dunia. Tari ini bukan hanya sebuah pertunjukan seni, tapi juga sebuah pertunjukan yang bisa menyampaikan pesan-pesan moral kepada penonton. Kemudian yang ketiga, tari Bray. Tari Bray adalah salah satu bentuk kesenian tradisional yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat, yang memiliki akar sejarah dan spiritual yang mendalam. Kesenian ini merupakan hasil akulturasi budaya lokal dengan pengaruh Islam dan seringkali dipentaskan dalam konteks keagamaan serta acara-acara tradisional. Tari Bray diperkirakan muncul sekitar tahun 1420 Masehi ketika rombongan penyebar agama Islam dari Baghdad tiba di Cirebon. Mereka bekerja sama dengan ulama setempat seperti Syekh Datul Kahfi untuk mengenalkan ajaran Islam melalui seni. Kesenian ini menjadi salah satu media dakwah yang efektif dan mudah diterima oleh masyarakat. Nama Bray sendiri berasal dari kata birahi yang berarti cinta atau gairah. Dalam konteks ini, Bray menjadi media yang mengekspresikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui syair-syair yang dilantunkan dalam pertunjukan. Kesenian ini awalnya ditampilkan di lingkungan keraton dan berkembang menjadi bagian dari tradisi masyarakat setempat. Kemudian yang terakhir, tari ronggeng Bugis. Tari ronggeng Bugis adalah salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Meskipun namanya mengandung kata Bugis yang merujuk pada suku dari Sulawesi Selatan,
Namun, tari ini sebenarnya merupakan hasil akulturasi budaya di Cirebon. Tari ronggeng Bugis muncul pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, sekitar tahun 1420 Masehi, saat Cirebon menyatakan kemerdekaannya dari Kerajaan Pajajaran. Sunan Gunung Jati menggunakan seni ini sebagai taktik untuk memata-matai reaksi Kerajaan Pajajaran terhadap kemerdekaan Cirebon. Para prajurit yang bertugas melakukan spionase ini menyamar sebagai penari ronggeng, sehingga mereka dapat mengamati tanpa dicurigai. Menurut Ikhwan, salah satu pelaku seni di Cirebon, tari ronggeng Bugis diciptakan sebagai hasil intervensi Sunan Gunung Jati dalam aktivitas intelijensia Kerajaan Pajajaran. Sunan Gunung Jati membentuk pasukan Telik Sandi, sebuah grup mata-mata yang bertugas memantau wilayah Pajajaran dengan melakukan penyamaran sebagai penari ronggeng. Demikian teman-teman presentasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.